Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan iman, sehingga kita bisa kembali berjumpa di channel ini dalam suasana penuh berkah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kelapangan rezeki, kemudahan urusan, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya yang insya Allah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sahabat beriman yang saya cintai karena Allah, pernahkah kalian terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas? Mungkin jam 2, jam 3, atau mendekati waktu subuh. Padahal sebelumnya tubuh terasa lelah dan ingin terus tidur, tetapi mata tiba-tiba terbuka begitu saja. Apakah itu kebetulan? Ataukah ada makna lain di balik semua itu? Dalam Islam, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak dan izin dari Allah, termasuk ketika kita terbangun di waktu-waktu tertentu di malam hari. Bisa jadi, Allah sedang ingin memanggil kita untuk datang mendekat, menundukkan diri di hadapannya, atau mungkin memberi tanda agar kita memperbaiki sesuatu dalam hidup. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika seseorang terbangun di waktu malam, khususnya sekitar pukul 3 pagi, sebenarnya dia sedang berada di waktu yang sangat mulia. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa hambanya yang memohon dengan tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita, Tabaraka wa Ta'ala, turun ke langit dunia pada setiap malam, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. HR Bukhari dan Muslim. Bayangkan sahabat, di saat kebanyakan manusia sedang terlelap dalam mimpi, justru Allah sedang membuka pintu langitnya lebar-lebar, menunggu siapa saja di antara hambanya yang ingin datang dan berbicara langsung dengannya. Inilah saat terbaik untuk berdoa, memohon ampunan, dan meminta petunjuk hidup. Bisa jadi, terbangunnya kita di jam 3 pagi bukan karena gangguan atau kebetulan, melainkan sebuah undangan lembut dari Allah. Allah ingin kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dari lelahnya bekerja, dari sedihnya masalah, untuk sekadar menunduk dan berkata, "Ya Allah, aku datang kepadamu." Sahabat yang mulia, di saat dunia tertidur dan sunyi, suasana malam membawa ketenangan yang tidak bisa kita temukan di waktu lain. Hati yang tadinya gelisah menjadi lebih lembut, air mata yang sulit keluar tiba-tiba mengalir tanpa bisa ditahan, dan doa yang biasanya terasa hampa, kini terasa penuh makna. Di momen seperti inilah, kita bisa menyampaikan segala hal yang tidak bisa kita ungkapkan kepada siapa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat istimewa, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita menghidupkan malam itu agar benar-benar membawa keberkahan dan dikabulkannya doa. Langkah pertama adalah dengan menyambutnya dengan hati yang tenang dan niat yang tulus. Ketika kita terbangun, jangan langsung mengambil ponsel atau memikirkan urusan dunia, tapi duduklah sejenak dan ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami sementara, dan kepadanyalah kami akan kembali. Kalimat sederhana ini bukan hanya zikir pembuka,
tetapi pengingat bahwa setiap kali kita terbangun di malam hari, Allah sedang memberi kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Bayangkan, berapa banyak orang yang tertidur dan tak lagi diberi kesempatan untuk bangun, sementara kita masih bisa membuka mata dan menyebut namanya. Itu bukan hal kecil, sahabat. Itu adalah rahmat besar yang sering kita abaikan. Setelah itu, ambillah wudhu. Air yang menyentuh kulit di waktu malam terasa lebih segar, seolah membersihkan bukan hanya tubuh, tapi juga hati yang penuh dosa dan kelalaian. Kemudian dirikanlah sholat 2 rakaat dengan penuh khusyuk. Tidak perlu panjang, yang penting hadirkan hati. Dalam setiap sujud, rasakan bahwa kita sedang benar-benar berbicara dengan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi yang maha mendengar segala bisikan hati. Dalam sujud itulah tempat terbaik untuk memohon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. HR Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap detik di malam hari sesungguhnya adalah rahmat tersembunyi. Saat dunia terlelap, saat suara kehidupan mereda, disitulah Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Waktu yang sering kita anggap sepi dan sunyi, justru menjadi waktu yang paling ramai dengan kasih sayang dan perhatian dari Allah kepada hamba-hambanya yang terjaga. Ketika seseorang terbangun di jam 3 pagi, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan lembut dari Sang Pencipta. Panggilan untuk kembali mengingatnya setelah seharian kita sibuk dengan urusan dunia. Betapa indahnya jika kita menyambut panggilan itu bukan dengan keluhan, tetapi dengan rasa syukur dan rindu untuk bersujud di hadapannya. Karena siapapun yang terbangun dan menyebut nama Allah di waktu itu, sesungguhnya sedang diberi kehormatan untuk hadir dalam majlis malam yang penuh rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadits Bukhari dan Muslim. Bayangkan sahabatku, Allah sendiri yang menawarkan kasih dan ampunannya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Maka jangan biarkan waktu-waktu mulia itu berlalu begitu saja. Gunakan untuk menenangkan hati, memperbaiki diri, dan memperkuat iman. Karena bisa jadi, dari satu malam itu, hidup kita berubah menjadi lebih baik. Sahabat beriman, mulai malam ini, mari kita coba ubah kebiasaan kita. Ketika Allah